Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalam ala akrami halqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasrahu wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, jamaah majlis ta'lim, keluarga besar majlis ta'lim, assalam. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Amin. Semoga badan sehat, walafiat, rezeki tambah luas, silaturahmi tambah luas. Mudah-mudahan tidak ada satu apapun yang menyusahkan. Mudah-mudahan digampangkan urusan. Mudah-mudahan majlis taklim kita penuh keberkahan. Alhamdulillah, disyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan semua nikmat kepada kita semuanya. Semoga tidak bertambah daripada kita tanpa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, kita buka kembali kitab Adabus Sulukil Murid sampai pada halaman 17. Demikianlah kata muallif rahimahullahu nafa'ana wa bi ulumil amin, mengutip satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal kita itu tergantung kepada niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap orang tergantung apa yang diniatkan. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang dia mengikuti Rasulullah hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu dicatat mengikuti Allah dan Rasulnya. Tetapi alasan hijrah dia mengikuti Rasulullah SAW, tapi bukan karena alasan Rasulullah, yaitu ila dunya, karena alasan dunia. Yusibuha aw imra'atin yankihuha, atau karena ada wanita yang dia kejar-kejar untuk dinikahi, maka hijrahnya dia bersama Rasul yang dia dapat sesuai apa yang dia niatkan. Wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah, kata Ibnu Haddad, akhbar sallallahu alaihi wasallam annahu la amal illa an-niyyah. Tidak ada amal kecuali pasti di situ ada niat. Wa anal insan bihasbi manawa, dan tentunya manusia akan dipertimbangkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Yusabu wa yujza in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Maka akan dibalas. Kalau baik dibalas baik, kalau buruk dibalas dengan buruk. Wa hasunat niyatu hasunat amaluh la mahallah. Siapa yang kedapatan memang benar niat yang baik, pasti yang tercipta adalah perilaku yang baik. Wa in khabuthat, kalau busuk niyatu khabutha amaluh la mahallah. Kalau busuk niatnya dalam hati, nanti yang tercipta pasti akan busuk juga. Wa ikana fi surah thayyiban, walaupun memang kelihatannya baik, kalladzi ya'mal shalihat tasannuan lil makhluqin. Seperti contoh ada orang yang berbuat kebaikan tapi dibuat-buat ya kepada orang lain. Wa akhbara alaihi salatu wassalam anna man amila lillah ala wufqi tabi'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad menjelaskan kepada kita, siapa yang beramal lillahi ta'ala dan memang mendengar mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, karena thawabu Allah, maka tentunya kebaikan Allah akan berikan. Wa kana munkarahu ila ridwanillah wa jannatih, dan konsekuensinya nanti kelak dia akan mendapatkan ridhonya Allah dan surganya. Fi jiwarillahi wa khairatih, dalam naungan sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa man qassada ghairallah, siapa yang semua itu bukan karena Allah, wa amila li ghairillah, dan beramal bukan karena Allah, kana thawabu wa jazaa'u 'inda man tasannaqahu, maka apa yang dia dapat akan dia temukan pada orang yang menjadi alasan dia berbuat tersebut. Wara'a lahu liman la yamliku lahu wa la nafsi darran wa la naf'an wa la mautan wa la hayatan, dan dia tentu tidak mendapati keuntungan sedikit pun, hidupnya, matinya, akhiratnya, nggak ada apa-apa. Nah, demikianlah para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentang penjabaran hadis Nabi Muhammad SAW tentang hakikat niat. Perlu dipahami bahwa hadis niat, ini hadis niat, innamal a'malu binniyat, itu menjadi hadis opening, hadis pembuka pada semua buku-buku induk, buku-buku kumpulan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis innamal a'malu adalah hadis pembuka. Kalau Al-Quran dibuka dengan Al-Quran, muqaddimahnya dibuka dengan Al-Fatihah. Tapi kalau hadis, kitab hadis semua dibuka dengan hadis innamal a'malu binniyat. Betul ya? Bahwa Al-Fatihah dalam Al-Quran dijabarkan oleh surat-surat sesudahnya. Barang siapa yang baca Al-Baqarah, baca Imran, An-Nisa, itu semuanya adalah penjelasan daripada dari Al-Fatihah itu berbul Quran. Intinya Fatihah, intinya Al-Quran ada di Fatihah. Intinya Al-Fatihah ada di Bismillah. Intinya Bismillah ada di Ba. Intinya Ba ada di titiknya Ba. Titiknya Ba. Semua pada akhirnya berbualah pada titiknya. Ada ulama membahas titiknya Ba itu seminggu gak kelar-kelar. Ini baru bahas titiknya Ba. Wali yang bahas, yang semua-muanya. Nah, kenapa innamal a'malu binniyat ditempatkan di permulaan sebuah kitab hadis? Karena innamal a'malu binniyat menjadi navigasi semua uraian-uraian. Pada intinya semua penjelasan, semua permasalahan, semua pembahasan di dalam kitab-kitab hadis, pada intinya apa? Ada unsur niat berperan di situ. Ya, hadis berbicara tentang minum. Coba, ada niatnya, unsur niat ada. Siapa yang ingin menghilangkan dahaga, dapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, paham. Siapa yang bangun tidur, baca doa, niatnya pengen ini dapat. Siapa yang ingin kawin, niatnya pengen ini 1000 niat, bisa kawin. Ya Allah, saya mau kawin. Niatnya apa? Punya keturunan, menutup pintu maksiat, membuka pintu rezeki. Wah, banyak tuh. Kalau mau kawin, pasang 1000 niat. Kalau mau kawin, pasang 1000 niat. Niat apa? Tulis. Ingatin. Ya bukan hanya melampiaskan syahwat. Syahwat itu bagian terkecil. Tapi apa yang paling banyak? Apa? Karena niat itu tempatnya di dalam hati. Dan setiap orang akan melakukan apapun diawali dengan apa? Hati. Ya. Walaupun Anda ngomong nih, ke depan 5 menit ke depan Anda ngomong A, tentunya di hati dulu, saya akan mengatakan demikian. Ya, jadi apapun perilaku kita, tindakan kita, omongan dan gerakan, semua tentunya berawal dari saraf yang paling inti. Ya,
Kalau kita bicara belajar anatomi tubuh itu ada tulang, ada otot, ada saraf, dan semuanya itu berada dalam kontrol saraf otak yang merespon. Mata melihat, oh itu tukang bakso. Mata melihat, diproses, saraf akan menjelaskan, lalu dijelaskan oleh mulut mengatakan tukang bakso. Secepat apapun, Anda lempar kantin, buat cepat. Mata melihat, langsung di respon dari otak, tangkap, blok. Tuh, berarti cepat ya. Padahal tadi ada batu melayang, tahu otak menyerap, harus direspon, harus ada tindakan secepat itu. Coba kalau otaknya, sarafnya tanggeng, kena dulu. Ya. Ditanya apa Pak? Nah, apa responnya? Orang tua itu kalau mau ngomong apa merem dulu. Dari mana kamu? Dari sana. Oh, apa tuh? Ya, meresponnya udah telat tau? Udah telat, udah lama, udah lelet, baru bisa dijawab saran. Berarti motorik semua itu. Niat dalam hati. Ya. Apa itu? Apa yang ada dicerap dalam saraf kita, lalu dikomunikasikan dalam hati kita, mempunyai sesuatu yang ingin kita lakukan. Sehingga semua gejolak dalam hati kita ini dinamikanya banyak, ya. Dan apa yang terjadi dalam hati kita tidak bisa diperhitungkan, nggak bisa dimintai pertanggungjawaban. Nah, ente untung jadi umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Hadisun nafas itu adalah lintasan hati, ya, lintasan hati. Apa yang ada terbesit dalam hati ente, kalau umat zaman dulu tanggung jawab. Oh, makanya turunlah ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana la yukallifullahu nafsan illa usaha. Lalu Allah katakan, Allah tidak memaksakan kecuali atas kemampuan. Sahabat-sahabat semua bukannya senang, tapi minta keringanan dari Rasulullah supaya hadis nafas ini jangan bisa. La tuhammilna ma la taqata bih. Jangan kau berikan beban kami nggak mampu. Apa itu? Kata ulama, hadis nafas, lintasan hati. Enggak. Kira-kira umpamanya ini dalam hatinya ngomong, yang enak nih Iwan, gue gaplok kepalanya. Berapa kecil dalam hati dia, tapi dinyatakan enggak? Tapi yang bencana itu niat, ya, itu diminta bertanggung jawab. Di akhirat, ya ini menit sekian, detik sekian, di saat kau bersama sekian, hatimu pernah berkata demikian. Iya betul. Tanya, masuklah orang. Tuh. Kira-kira itu bisa nggak ngontrol? Bisa. Kapan bisa? Itu disebut malatokotolana B. Sesuatu yang kita nggak mampu. Oh, nggak mampu sih, nggak mampu. Hati Anda juga sekarang kagak bisa mampu kontrol. Makan pakai apa ini ya? Oh, kucing gabus apa cak? Bandeng aja. Oh, cek nih. Lalu gue pulang dikasih rokok kan ini ya? Lo kan hati-hati nih. Dedek, apa namanya? Itu yang namanya hadisun nafs. Bisikan-bisikan.
depan rumah ente ada cewek lihat, wow, perempuan, gendut, gede, wow, kata itu, langsung 5 gantang ini, ya nggak dapat dodol, ya nggak 15 kilo, 5 gantang langsung dia. Dosa nggak toh? Dosa. Orang itu gimana? Marah kan? Pantes ya. Woi, itu kan hati. Itu diminta tanggung jawaban. Diminta. Kalau ente bisa kontrol seperti itu ya tanpa sebenarnya udah dibebasin dari dosa. Ada dosa nih. Karena usus Nabi Muhammad. Allah SWT. Gak dosa. Ya nggak mungkin lah. Kenapa? Bagi Allah umat Nabi Muhammad aksi boleh, tapi kalau nggak ada reaksi ya apa? Itu kan ada sebab, ada akibat. Nah kalau nggak ada akibat apa-apa nggak. Nah bagi umat Nabi Muhammad kalau dia menimbulkan akibat lalu ada proses. Kalau sebenarnya kalau masih dalam wacana belum terejawantakan, maksudnya belum terlaksanakan, nggak dimakan. Tapi kalau umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim, wah kenapa salah ente? Loh. Tapi kalau ente terapkan, ya, ente terapkan tuh ya, hati ente nggak pernah punya perasaan buruk, nggak pernah. Gue yakin kalau seandainya Roma Irama bisa jadi wali Roma Irama itu. Nah, itu dia udah. Nah, aja ya. Tafsir lagi sekarang. Ya. Besok itu lagu-lagu itu hapus. Kan hati-hati jadi kotor juga kan? Iya kan gitu loh, susah. Kontrol hati itu susah, gimana kontrol hati susah? Bagaimanapun tetap susah. Ada di mana itu? Di hati. Makanya ibadah yang paling tinggi adalah salamatus sudur, hatinya bersih. Karena bilang kan, ibadah paling tinggi itu adalah jaga hati. Apa kata Ahim? Jaga hati. Jaga hati. Nah itu hati kita lihat tempat bersemayam niat kita itu dalam hati. Jaga hati. Dan sialnya masing-masing kita sulit sekali. Jangankan kontrol, jaga aja tuh. Pasti dah. Ente melihat, ente akan berimajinasi. Ente mendengar, ente berimajinasi. Tuh, terus liar imajinasinya. Liar, buat kesimpulan sendiri. Nah, rusak aja. Mulai liar. Apa tuh muncul? Kayak, udah mulai dah, liar dah. Tunggu gedeng banget dah, liar gitu. Mulai nih. Ini anak hujan, gamparin buat apa lo ya? Ya, wow. Tambah liar tuh, tambah ngaco. Padahal tadi cuma ngeliat doang, membuat kesimpulan sendiri. Nah, si Agus pawanya apa ya? Wah, jangan-jangan punya berapa pentok ini? Apa dia agak sedikit wah ngaco dah, ngaco. Apa tuh? Nggak dikontrol. Nah itu makanya pentingnya muara segala amal itu tergantung hati. Nah disitu ada katakan semua buku hadis apapun yang dicari, buku induk yang 6 disebut Kutubus Sittah, buku 6 induk hadis, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Dawud, belum lagi ada Musnad Ahmad, baca semua lembaran pertama dibuka innamal a'malu binniyat.
Karena apa yang dikupas oleh halaman-halaman berikutnya dalam hadis, tentunya ada unsur niat di situ, ada niat berpenting di situ, berperan di situ. Sehingga sebelum kita buka apa-apa, niat dulu. Ya, kalau kita buka kitab fikih, bab pertama Toha, buka Al-Quran, lembaran pertama Al-Fatihah, kan begitu ya. Nah demikian, sehingga kata ulama tadi, kenapa innamal a'malu binniyat diletakkan di lembaran pertama? Karena menjadi navigasi semua apa yang akan ditulis oleh ulama-ulama pada uraian-uraian berikutnya. Kenapa? Karena dasar pondasi utama adalah memasang niat dulu, luruskan niat. Karena langkah pertama dalam melakukan berbuat sesuatu adalah penting kita perhatikan nih. Pertama, niat berperan penting. Kalau kita tancapkan niat kebaikan, maka pada langkah-langkah selanjutnya akan terkontrol, selalu baik. Nah, Ustaz, kenapa kita kalau sholat mesti usolli? Supaya kata-kata kita mengkontrol perbuatan kita, gitu ya. Kalau kita belajar fikih kemarin, ayo, apa rukun pertama sholat? Rukun pertama itu niat. Niat itu amalan apa? Hati. Sedangkan sholat itu ucapan dan gerakan. Berarti niat itu bukan sholat. Niat itu sholat bukan? Niat itu sholat belum? Niat itu sholat bukan bukan. Ya, tetapi diletakkan sebagai rukun pertama kan. Tetapi agar niat itu menjadi bagian daripada sholat, maka niat itu harus ditalafutkan. Apa ditalafutkan? Diucapkan. Sehingga ketika sholat kita akan ada dengan usolli. Usolli itu niat bukan? Nawa itu sholat bukan? Niat bukan? Iya. Nawa itu niat bukan? Bukan. Ayo, ya kritis ya. Usolli fardal maghribi itu niat bukan? Bukan. Nawa itu soma godin niat bukan? Ayo, belajar. Ya paham. Bukan bingungin, bukan. Kenapa dikatakan bukan? Karena itu ucapan. Dan itu bukan niat. Niat itu di mana? Ya. Betul nggak? Usolli fardhu. Ini niat bukan? Usolli niat bukan? Kenapa bukan? Karena itu diucapkan, Ustaz. Loh, kan niat itu katanya. Bukan. Kalau niat dalam hati, niat pekerjaan hati. Jadi kalau usolli pekerjaan mulut. Ya, ayo usolli itu pekerjaan mulut kan? Nah, apa fungsinya pekerjaan mulut itu? Untuk menerjemahkan dalam hati. Hati kita itu perlu diterjemahin. Ya, makanya kalau seandainya kita sholat nggak usolli sah. Karena sholat itu yang pertama apa? Takbiratul Allahu Akbar. Usollinya bukan. Ya, tetapi ulama menjelaskan itu semuanya perangkat itu menjadi penting. Kenapa? Untuk membimbing, untuk mengontrol, navigasi pada perbuatan-perbuatan langkah kita selanjutnya setelah takbiratul ihram. Loh, di buah pohon mangga
gedanga. Ngapain dia itu? Hah? Tahu loh? Ini ngapain dia? Ya enggak? Beli lagi dagang, pemanggang hari-hari. Ini ngapain dia tuh? Ayo. Ini orang lagi ngeliatin mangga. Apa layangan nyangkut, lagi nunggu jatuh. Kan gitu? Apa ya? Baru, kuy ngapain? Buru, nggak buru lu. Oh, gua tahu berarti lu lagi belakang hati lu, lagi ngingetin lu. Jadi kita paham. Ya, dia berdiri di bawah pohon gangga. Ya dia ngomong dipalakukan. Burung. Wah, burung. Gua kira lu lihat paham? Kenapa kita perlu bertalafut? Menjelaskan apa yang dalam hati, agar apa yang ke depan kita lakukan jelas. Nih, gue mau sholat, mesti begini, karena kan udah diomongin. Ente aja kadang-kadang kalau kagak direncanain kemana-mana sudah ngatur. Depan agak ngomong agak apa? Kantor aja lah jam 12 siang berpulang dari pagi. Nah, bini nanya mau kemana bang? Warung Rodi di rokok. Oh, berarti dia bilang ya dari warung Rodi di rokok dia pulang nggak? Pulang kan tetap di rokok ngomongnya. Ya tapi kalau dia nggak ngomong jalan, bukan ngomong ini. Gua ke depan caranya tukang obat, mau beli jamu, ya lama-lama ya pulang. Tapi coba-coba ente pergi kagak keluar, kagak ngomong gini. Wah, nyangkut di warung, nyangkut di rumah, nyangkut, wah, nyangkut tuh banyak. Gak tahu jam 1 belum pulang kemana ini? Karena apa? Pentingnya kita menjual. Itu perkara niat di situ, ya. Orang biar paham kenapa kita mesti usoli, kenapa kita mesti nawai itu. Nah, innamal a'malu binniyat, demikian mengontrol perbuatan kita. Maka hadis Nabi kalau lagi ngajarin jihad fisabilillah, niatnya apa? Kalau ada hadis Nabi menjelaskan talim, lu talim niatnya apa? Kan gitu. Kalau lu silaturahmi ke rumah teman, kata Nabi bagus, ya kan? Tapi niat tuh apa maksudnya niat? Nah ini pongkol ini jadi nyetir semua tuh, ya nyetir semua, ya ngatur agar semua amal-amal yang kita lakukan menjadi baik. Karena apa? Rencana awalnya udah dipaten dulu. Penting ente letakkan niat baik. Penting ente tancapkan niat baik dalam hati ente ketika ente akan melakukan sesuatu. Tuh, efeknya apa? Kalau kita udah maksudkan niat baik, maka ke depan perbuatan baik kita juga akan muncul. Kita akan tercipta perbuatan baik. Kan kita niatin. Berencana niatnya kalau dapat rezeki, kalau ya semua gua beliin sarung, wah gitu ya. Semua dulu niat baik gitu kan, karena dia udah diniatin walaupun dia belum terlaksana kok, dia udah janji dalam hati suatu waktu dia akan niat, ya. Maka itu hadis Nabi Muhammad SAW, walaupun konteks hadis ini muncul pada satu peristiwa hijrah, tapi implementasinya pada semua amal perbuatan kita. Hadis ini bicara tentang apa? Hijrah, ya. Hadis hijrah. Dalam suatu peristiwa, Nabi Muhammad hijrah bersama sahabat dari kota Mekah ke kota Madinah, gitu, ya. Dari kota Mekah ke kota Madinah. Lalu ada beberapa sahabat yang pergi bersama Rasulullah benar-benar karena dasar agama, mengikuti Allah dan Rasulnya. Ya Pak, pentingnya kita hijrah.
hijrah itu penting, manfaatnya banyak. Nah itu kan, ada sahabat mengatakan hijrah itu karena pacarnya ikut hijrah. Oh, ya dalam hadis itu jelaskan ada seorang sahabat dia pindah ke Nabi karena alasannya ya, pacarnya itu pindah ke Nabi. Oh berarti ini bukan karena Allah dan Rasulnya kan gitu kan? Ini sahabatnya. Maka kata Nabi tadi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imratin, atau perempuan yang jiwa yang rencana dia mau kawinin, maka kata Nabi fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya dia tergantung apa yang dia niatin hijrah. Seharusnya hijrahnya para sahabat bersama Nabi, maka dia akan mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya. Kenapa? Atas perintah Allah hijrah. Yang kedua, karena memang mengikuti jejak Nabi. Nabi Muhammad mengatakan besok kita hijrah ke Madinah. Ya enggak, kenapa? Nah, kita di Mekah udah gak nyaman, kita di Mekah udah gak kondusif, ya enggak? Di Mekah gini, dan Allah perintah kita untuk kita pindah ke tempat lain. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, hijrahlah bersama sahabat. Hijrahlah mereka. Ya, Nabi Muhammad memilih hijrahnya belakangan. Kenapa? Ada beberapa urusan yang belum diselesaikan. Dengan Nabi Muhammad akhirnya hijrah bersama sahabatnya Sayyidina Abu Bakar, dan cerita dalam peristiwa hijrah itu sangat populer dan tinggal baca di buku-buku. Tapi pesan dalam hijrah ini, hijrah itu pertama penting. Satu, ya enggak? Kalau ente hijrah, bahasanya orang tinggal, ente namanya ikut apa namanya? Merantau. Masih merantau. Di Keranji mau dagang kalah orang Padang. Mau apa lagi? Mau ngojek kalah. Mau kerja di PLN kalah. Ada Ipin. Lu mau ngapain Keranji ya? Hijrah. Maju ke Pentok, mundur ke Geblong. Ya enggak? Mundur ke Geblong. Maju. Pentok. Blonjol nendang kipas angin. Udah sempit. Apalagi tinggal di kontrakan. Aduh, orang kalau tidur di kontrakan anget-angetan. Satu bayar kontrakan. Kalau pernah pulang. Apa itu perintah agama? Hijrah. Gua hijrah Kalimantan, lahan luas. Cuman duit langka, ya begitulah. Sesuatu yang moving, bergerak, itu bagus. Ya enggak? Lu diem aja, sama utang, gerak. Ya enggak? Air kalau kagak ngalir gimana? Air kalau kagak ngalir gimana? Nyamuk mulu, teledik mulu, teyeng mulu. Itu kata nggak ngalir loh. Tayeng, pada muncul karat-karat, tayeng namanya. Tuh air kalau nggak ngalir, ya. Tapi kalau dia ngalir kayak kali, nggak bau. Lu Gus di Keranji tetap lu benguk lu lama lu Gus. Ya enggak, bukan lu merah, Gus bukan, baper lagi lo. Oh Wijaya, bagus mau berhenti, lu pergi merah cek, sini aja, mana kayak udah pernah. Ya, ente kalau diem aja, harus pindah. Dengan pindah kita akan menemukan kawan baru.
Dengan pindah kita akan menemukan suasana baru. Oh, usaha baru. Nah, itu salah satu dari agama. Hijrah itu sunnah, hukumnya. Ya, hijrah itu sunnah. Makanya orang dari mana-mana pada hijrah ke kampung kita, mereka sukses. Oh, mereka sukses di kampung kita dong. Yang dari Sumatera, yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, macam-macam dengan profesinya yang dia punya, dia jualan di kampung kita, laku habis. Ya enggak? Sukses. Ya enggak? Kan kalau makanya kalau Ustaz tampil ditampil, namanya iya kan? Itu nih. Jawa, Sunda, Padang, yang mana-mana kan? Oh, Madura, Ambon. Ya. Nah itu kata-kata Ustaz juga harus dipikirin bahwa itu suatu wacana, ya, suatu pemikiran bagus. Walaupun untuk mempraktekannya sulit kan? Iya, mempraktekan sulit, nggak mungkin lah. Ustaz ngomong ini besok udah budak, kan? Bocah mau kemana bocah? Udah hijau kan? Biar. Kalau begitu kan? Iya. Tapi paling tidak pemikiran bagus, ya, bahwa hijrah itu penting. Ya, ayo. Nah itu peristiwa hijrah itu seperti itu. Tetapi pesan yang dapat dalam peristiwa hijrah itu adalah penanaman niat. Pentingnya kita dalam menetapkan niat, penting niat. Bahkan niat itu dalam kacamata Allah, niatnya, bahkan niatnya belum melakukan. Niat itu ada penghargaan. Pentingnya niat. Orang yang berniat mau ngaji, niat mau ngaji, mau berangkat ngaji, telepon bininya, bang, pulang dulu, apa, kenapa? Ini anak lu, badannya panas nih, ya nggak, rewel, jadi ngaji kan, nggak ngaji ya. Pahala dapat satu, pahala niat ngaji, ada pahala. Ngaji dia, ya nggak ada apa-apa ngaji kelaparan, pahala dua. Habis bisa, ntar gua mau ngaji di rumah RW, seperti biasa mengemis. Niat udah tuh. Berangkat ngaji pulang, pahala dua. Beli tambah biji seperti itu, tiga. Tiga pahala. Siapa yang niat berbuat buruk, buat kata dia nih, buang-buangin lah. Udah niat dia mau buang-buangin teman, kagak jadi, gitu kan? Nggak jadi berbuat buruk, pahala satu. Tuh, nggak jadi berbuat buruk, kan niat dia berbuat buruk, kagak jadi, pahala. Nah, dia berbuat buruk, jadi, ya kan? Dibuang-buangin deh, ya. Asep dibuang-buangin si Agus, ya kan? Dibuang-buangin dah, dibuang-buangin tek aja. Waduh, jatuh, bener, iya. Asep kagak tidur semalaman, buangin. Nah, dosa ya, kata Allah, jaga biar besok dijaga. Itu mereka belum nyata tuh. Catat kalau catat. Dulu. Udah 2 hari aku udah chat. Enggak, lu tuh enggak bohongin lo. Jangan lo, bohongin lo, brengsek lo. Tapi bisa ya. Enggak jadi ya.
Karena udah minta maaf. Udah minta maaf. Nggak jadi rasa. Tuh hati kita dikontrol seperti itu sama Allah. Tuh. Ada orang di akhirat pahala apa ya Allah? Masjid. Lu kan bukan masjid. Kagak. Lu dulu pernah ngomong sama teman-teman lo, kalau dapat untung gede lu mau masjid kan? Iya lu gak jadi. Iya kan lu udah niat baik. Tapi kan tidak jadi ya Allah. Itu kan permasalahan kan ada musibah. Iya kan? Gak dapat untung amsyah Allah. Ya udah gak apa-apa. Tapi niat baik dong. Pahala masjid dapat. Oh. Nih pahala haji. Loh. Saya daftar dong ya Allah, belum mati saya. Tapi kan udah daftar kan? Iya udah minta aja nih pahalanya. Belum berangkat, belum mati. Niatnya udah nyampe. Tuh. Penghargaan Allah bagi orang yang niatnya baik. Nah, pentingnya ente menancapkan niat baik, itu tadi paling tidak hati ente terus dibersihin. Namanya sobunul qalb. Dalam kata ulama, sabunnya hati. Setiap ente mau enak ini buat taruhin nih ya, jangan. Oh, jadi ya Allah sian amat orang kalau punya duit mah hati tuh ya. Gue mau ngaji gue mau sembahyang gue mau silaturahmi gue mau anu tuh hati seperti terus ya. Nah itu mengontrol hati, mengatur hati itu selalu dalam keadaan baik. Nah itulah disebut dengan ibadah hati. Dan ibadah hati ya, ibadah hati pahalanya lebih gede daripada ibadah badan. Kata Butul Adat dalam kitab risalah itu, jur'anu amal qalbi ala amalul jawarih. Dominannya amal hati daripada amal badan. Kenapa? Kalau udah hati yang baik, yang tercipta kan baik. Ada aksi, ada reaksi. Aksi ini dalam arti bukan baik, yang muncul reaksi baik. Itu. Kenapa? Semua perbuatan baik ente yang tercipta, ente kemana-mana, tentunya awalnya kita udah niatin baik, misalnya. Nggak seujung-ujung sekonyong-konyong pasti. Ya nggak? Lanjut, apa lagi? Ngaji. Gara-gara, ikut makan kan? Ya lanjut. Kadang-kadang begitu. Tapi kadang-kadang ente ngaji kan emang udah niatin. Ane mau ngaji, ane mau masjid, ane mau silaturahmi, ane mau sedekah, niat. Pentingnya niat. Karena setiap kali ente melakukan perbuatan baik, menciptakan perbuatan baik, tentunya itu semua pasti awal dari niat, rencana dalam hati, ingin. Makanya niatin semua kebaikan, niat kebaikan, banyak berniat kebaikan. Kata ulama tadi di awal udah katakan, kalau ente mau kawin, tanamkan 1000 niat. Kenapa? Usia perkawinan ente 60 tahun ke depan. Maka seandainya usia ente 60 tahun ke depan langgeng berumah tangga, pahala jalan terus itu. Tuh, pahala jalan terus. Nabi Muhammad pernah bilang, di belakang kita nih ada orang ketinggalan, gak ikut. Tapi setiap kita melakukan apa-apa dia ikut. Setiap kita ini dia ikut. Kenapa? Ya enggak. Dia niat baik cuma terhalang. Nabi Muhammad berangkat perang. Ada sahabat mau ikut perang, ya Rasulullah. Saya nggak ikut. Kenapa lo? Ya enggak. Orang tua saya sakit, jadi jagain. Mau izin, Rasulullah saya ikut. Ya udah, jagain malu. Oh, berangkat. Kata Nabi, di belakang kita nih, ya, yang ketinggalan ada orang, kan ikut sama kita. Tapi apa yang kita lakukan dia dapat. Tuh, apa yang kita lakukan dia dapat. Tuh keuntungan orang yang baik tuh. Ya
Ente mau ngaji kemarin, hujan duduk. Gua ngaji ya, hujan. Mengapa? Hujan gua gimana? Gua punya payung. Udah nggak apa-apa. Apa yang kita lakukan di masjid dzikir tahmid dapat dia. Kenapa? Udur. Enggak, udur. Kenapa? Karena dia berbuat baik tetap tuh. Ustaz punya cerita ya bahwa iblis itu setan itu nggak pernah ikhlas ridho sama apa yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia upayakan bagaimana biar kita amsyong, benar-benar amsyong. Yang udah ceritakan ada orang berangkat ke masjid, batu berangkat jatuh pakaian kotor, ya, dia balik lagi sampai depan masjid jatuh lagi pakaian kotor. Yang ketiga kali dia berangkat ke masjid sampai tangga licin jatuh, ada yang nanggapin belakang. Loh, nanggapin belakang udah masuk masjid, yang nanggapin masjid dipanggil, Pak, ini Pak, mau nanya, Bapak siapa Pak? Oh, menolong saya, udah tahu, udah lu masuk ke dalam bayang, gue bikin. Enggak Pak, saya mau nanya dulu Bapak siapa? Lu tahu siapa gua? Gua iblis. Gua iblis jarum. Lah, apa begitu? Waktu lu tadi jatuh pertama, dosa-dosa lu diampuni. Ini yang benar. Dosa-dosa lu diampuni. Waktu lu jatuh kedua, dosa keluarga lu, anak bini lu diampuni. Karena lu ikhlas ya. Cuman kalau seandainya jatuh ketiga, ini sekampung diampuni nih. Lah gua nggak senang, gua sekampung diampuni, enak aja. Nah, kalau jatuh tiga kali lo sekampung diampuni. Makanya gua tanggapin. Kenapa? Iya. Karena dia ingin berbaik, Allah hargai. Coba, ente berbuat baik. Ente berbuat baik nih. Intinya mah berbuat baik. Lu mau nyapu jalanan kek, lu mau tiduri kek, lu mau gendong nenek-nenek ke pasar kek, ya enggak? Apa lu mau benerin genteng orang bocor kek? Ya, lu mau semuanya itu nilai kebaikan. Maka setiap perbuatan baik yang kita lakukan ada efek. Efek apa? Buat kita, buat anak bini kita, buat orang lain, pasti menular kebaikan. Kalau tebarkan itu gara-gara perbuatan baik, maka pasti berbuat baik kan? Ya, sehingga ente akan bertanya-tanya, ya Allah, apa ya? Kenapa selamat ya? Karena ente pernah berbuat baik, dan perbuatan baik ente Allah jadikan sebagai penyembuh penyakit makhluk. Dia jadikan penolong saudara lo di susah. Dijadiin penyelamat temen lu hampir ketabrak motor. Tuh, dijadikan duit. Empok lu mau ngawin gak punya duit tuh. Dan kata berbuat baik, Allah akan jadikan. Dan itu nggak rahasia, Allah nggak dikasih tahu. Ya. Ada dalam Al-Quran seorang surat Al-Kahfi itu Nabi Musa sama Nabi Khidir dandanin rumah, orang kampung heran, rumah orang didandanin untuk agak-agak aja. Terus kata Al-Quran, wa kana tahtahukan jullahuma wa kana abuhuma sholih. Di bawah runtuhan itu ada sumur, isinya harta karun. Dan itu doanya engkong yang ketujuh. Itu rumah punya anak yatim, mau rubuh. Rumah anak yatim mau rubuh, sama Nabi Musa didandanin. Kenapa? Karena di dalam rumah itu ada harta karun. Harta karun siapa? Doanya siapa? Doanya engkong yang ketujuh. Ente apa nggak engkong yang ketujuh? Coba. Lu udah 45.
engkau yang ketujuh. Berdoain itu sampai kepada anak keturunannya ketujuh. Perbuatan doa baik engkongnya sampai menular kepada cucunya yang ketujuh. Jauh kan? Jauh. Tuh. Bagaimana yang dekat-dekat? Nah, disitulah inspirasinya. Ya, jangan pelit berbuat, karena perbuatan baik tidak sia-sia. Perbuatan baik tidak sia-sia, akan ada efek tambahan. Nah, karena nih, ya, Ibu Soalnya cerita setiap pagi. Kalau berangkat kerja di kantor aja 2.000 goceng, 2.000 goceng. Udah, tiap pengkolan tanggok mulu. Pengkolan tanggok musola goceng, pengkolan tanggok musola goceng. Ya enggak, rapatan tukang ojek ogah 1.000 tembak, begitu aja. Ya, sampai sekolah bocah, apa lo nggak istirahat, nggak jajan, nggak punya duit pak, boleh jajan. Tuh, udah bocah, yang penting berbuat baik. Mau bentuk apapun, sebab apa? Kalau perbuatan baik, Allah akan memberikan penghargaan baik kepada mereka yang beriman maupun yang tidak beriman. Yang beriman balasan itu di akhirat, yang nggak beriman dunia doang. Artinya apa? Setiap orang berbuat baik, yang nggak beriman pun dapat. Jadi kalau orang Cina loh, kalau lebaran Cina gol, ampau, dia meyakini dan nyata. Kalau dia berbuat baik sama orang, dia dapat duit. Apalagi lo, ya enggak? Kita tinggal bil 2 bungkus buat Ustaz nggak mau. Ya, oke. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemampuan dan kekuatan untuk bisa beramal so. Ya, wallahu a'lam bishawab. Al-hadiniyah ila qaul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah rabbil alamin.